حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجي. الحمد لله الذي هدانا بربه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أحضرنا limpahan puji kehadirat Allah yang maha berhak dicintai dan dirindukan, Allah yang maha berhak dirisaukan kejauhan darinya. Ketika jiwa-jiwa mulia yang dilimpahi cahaya iman, jiwa mereka risau bila merasa jauh dari Allah. Jiwa mereka selalu ingin dekat dengan Allah. Sumber segala kesejukan, sumber segala ketenangan, samudera tumanina di dalam alam jiwa hamba-hambanya dari zaman ke zaman. Allah, nama yang dengan mengingatnya dan menyebutnya tenanglah jiwa. Allah, beruntunglah mereka yang melewati hari-harinya di dalam kerinduan kehadirat Allah, dalam kerisauan jauh dari Allah. Mereka risau jauh dari Allah. Mereka selalu ingin dekat dengan Allah. Setelah mereka dekat, mereka ingin lebih dekat lagi dan risau dengan derajat kedekatannya, ingin lebih dekat ke hadiratullah. Demikianlah cinta kehadirat Allah yang ada awalnya dan tiada akan pernah ada akhirnya. La nihayata laha, tiada akan pernah ada ujung dan akhirnya cinta kerinduan kehadirat Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita berkumpul di malam 15 Sya'ban, malam yang agung, malam yang mustajab doa. Telah berkata Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, 5 waktu yang dikabulkan doa padanya ada 5 malam. Malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat dan malam Lailatul Qadar. 5 malam ini diijabah doa oleh Allah SWT, khususnya di malam mulia ini, malam Nisfu Sya'ban. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad alaihi rahmatullah, di malam 15 Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, diikuti oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemana sang Nabi pergi? Sang Nabi pergi ke Baqi'ul Gharqad, pemakaman para syuhada Badar dan syuhada Uhud. Baqi adalah pemakaman para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha melihat sang Nabi berdiri di tengah pemakaman, rafi'an ra'sahu ila sama'. Beliau memandang terus ke langit di tengah gelapnya malam. Dan Rasul menegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang kau risaukan wahai Aisyah? Di malam ini, malam 15 Sya'ban, Allah turun sampai ke langit di atas bumi sampai terbitnya fajar. Hadirin, kita perlu jelaskan sedikit makna turunnya Allah ke langit bumi, bukan turun dengan zatnya. Maksudnya adalah luasnya rahmatnya Allah di malam itu lebih dari malam-malam lainnya. Para muhaddits jika menjelaskan makna ini, apabila di malam-malam lainnya Allah itu melimpahkan rahmatnya dan sangat dekat kepada hambanya pada sepertiga malam terakhir sampai waktu terbitnya subuh.
Sepertiga malam terakhir itu kira-kira 2:30 kalau kita di Jakarta. Itu waktunya 2:30 malam sampai adzan subuh, itu disebut sepertiga malam terakhir. Itu adalah saat Allah sangat dekat kepada kita. Tetapi di malam nisfu Sya'ban, Allah sudah membukakan kedekatannya mulai waktu maghrib sampai terbitnya subuh. Jadi malam penuh Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah jiwa-jiwa hamba-hamba yang beriman terpanggil, dan kita mengikuti fatwa imam kita, Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, hingga kita memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Di malam ini kita memperbanyak doa, dan kebiasaan dari as-salafun as-salihin membaca surat Yasin 3 kali dan dengan doa nisfu Sya'ban yang diulang 3 kali. Yang doanya adalah meminta dipanjangkan usia dalam keberkahan dan meminta dilipat gandakan rezeki dalam keberkahan dan keluasan, dan disingkirkan dari musibah dan penyakit dan kesulitan. Memang itu telah ditafsirkan oleh para mufassir kita mengenai makna malam nisfu Sya'ban itu adalah firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan, 2 pendapat yang menafsirkan makna ayat ini. Pendapat pertama mengatakan malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Pendapat kedua mengatakan malam itu malam Lailatul Qadar. Akan tetapi jumhur mazhabun Syafi'i mengatakan hal itu adalah malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam itu? Yufraqu kullu amrin hakim. Ditentukan oleh Allah panjang usianya, apakah sampai ke malam yang tahun yang akan datang atau selesai di tahun ini, atau rizkinya yang sampai luasnya sebagaimana, dan penyakitnya dan musibahnya sudah ditentukan oleh Allah dan disiapkan baginya sampai malam 15 Sya'ban yang akan datang. Akan tetapi ketentuan-ketentuan itu tentunya bisa berubah dengan doa dan munajat. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu Allah illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah terkecuali doa. Oleh sebab itu, betapa mulianya mereka yang berdoa di malam nisfu Sya'ban. Bila seandainya usianya memang sudah ditentukan terbatas di tengah-tengah tahun, dipanjangkan sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Dan bagi mereka yang rezekinya diberi keluasan, minta agar ditambah lagi keluasannya, dan bila ditentukan penyakit dan musibah agar diganti dengan afiat dan rahmat dan kebahagiaan. Hal seperti ini tidak lantas dipungkiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika muncul pertanyaan di dalam diri kita bahwa, atau dari saudara-saudara kita, bahwa hal seperti ini merupakan hal yang bid'ah, tentunya hal ini merupakan salah paham. Karena menyalahkan doa dan melarang orang berdoa di saat manapun dan di waktu manapun adalah hal yang batil. Pelarangan seseorang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelarangan seorang muslim melarang orang berdoa merupakan hal yang salah. Mau di malam nisfu Sya'ban, mau di awal Sya'ban, mau di akhir Sya'ban, mau di malam manapun, tidak boleh ada pelarangan orang berdoa. Muslim mau berdoa kepada Allah, silahkan berdoa. Mau malam nisfu Sya'ban, mau maghrib, mau isya, silahkan saja. Di sini kita sebagian besar membacanya maghrib. Kalau di Tarim Abdurrahman membacanya asar. Masing-masing mau membacanya silahkan. Yang tidak mau membacanya tidak apa-apa. Akan tetapi doa dan munajat adalah hal yang mulia pada setiap malamnya. Lebih-lebih lagi di malam nisfu Sya'ban yang ada riwayat-riwayat tentang kemuliaannya.
diperkuat oleh fatwa Imam Syafi'i alaihi rahmatullah tentang mustajabnya doa di malam ini. Hadirin, 15 Sya'ban juga merupakan tanda besar, karena sebagaimana saya jelaskan bahwa di bulan Sya'ban itulah perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadinya pada hari Selasa 15 Sya'ban, tepat seakan-akan hari esok. 15 Sya'ban hari Selasa terjadi setelah 16 bulan atau 17 bulan kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, Allah gantikan ke Masjidil Haram. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian mulianya bulan Sya'ban al-Mubarak. Bila ditanya tentang amal-amal di bulan Sya'ban, yang paling sahih adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan para ulama kita mengajarkan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk demi gembira dan tasyakkur atas turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang juga turun di bulan Sya'ban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semua perbuatan mulia yang dilakukan oleh Rasul di bulan Sya'ban adalah tajahuzan wasti'dadan li Ramadan. Beliau menyiapkan dirinya untuk bersiap-siap menghadapi Ramadan. Siapa beliau ini? Beliau adalah orang yang paling khusyuk, paling hebat ibadahnya, yang paling bersyukur dan paling bersabar dan paling tinggi derajatnya dari semua orang yang beriman. Beliau menyiapkan dirinya dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Karena Ramadan adalah jihad. Jihad yang paling besar daripada jihad sekedar dengan senjata. Jihad dengan senjata terlihat dan terdengar, tapi jihad dengan hawa nafsu itu tidak pernah ada habis-habisnya. Setiap detik mulai kita bangun sampai kita tidur terus dalam peperangan dahsyat dengan hawa nafsu kita, apalagi peperangan besar dengan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Di bulan itulah kita butuh kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita yang saat ini. Demi apa? Demi mencapai kesempurnaan derajat puasa Ramadan. Oleh sebab itu, siapkan dirimu mulai sekarang memperbanyak amal apapun yang tidak bisa. Yang bisa berbanyak puasa, berbanyak puasa. Yang bisa berbanyak salawat, berbanyak salawat. Yang berbanyak zikir, berbanyak zikir. Demi kuatnya ruh dan jiwa kita menghadapi puasa Ramadan. Jadi diberi kekuatan oleh Allah saat kita mulai terjun di malam 1 Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam seraya membaca Al-Quran bersama Jibril. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk mengulang-ulang Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, oleh sebab itu telah menjadi jumhur para ulama dan muhaddisin bahwa zikir yang paling afdal di bulan Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah mereka mengambil istinbat dari perbuatan Nabi kita Muhammad SAW yang memperbanyak bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan. Dan juga para ulama dan fuqaha kita memberi dua cara untuk melewati mengaji Al-Quran di bulan Ramadan. Pertama, yang mengaji sendiri, baca kitab Al-Quran sendiri. Mau kata, mau tidak kata, tapi dia punya amal sendiri. Yang kedua, dia membaca Al-Quran bersama teman atau keluarganya. Jadi tidak sendiri, gantian, satu baca ayat, satu ayat pindah ke temannya, satu muqra misalnya, atau satu masing-masing mempunyai bacaannya, yang lain diam dan mendengar.
Hal seperti ini merupakan hal yang mulia bagi kita. Demi apa? Demi tersempurnanya bacaan kita. Barangkali ada yang salah. Kalau kita tidak mempunyai bacaan yang salah, paling tidak ada di antara teman dan keluarga kita yang di kelompok kita itu bacaannya yang salah. Bila kita turut menegurnya, maka kita mendapatkan pahala pengajar Al-Quran. Hadirin hadirat, pahala besar diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad hasanun sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhi al-ard al-muallimun fa innahum kullama khalaqa ad-din jaddadu fa innal muallim idza qala lis-sabi qul bismillahir rahmanir rahim fa qalaha kataballahu lis-sabi bara'ah wa lil-muallim bara'ah wa li abawayhi bara'ah minan nar. Sebaik-baik orang yang menginjak permukaan bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah para ulama. Karena para ulama apabila agama ini menemukan kerusakan, mereka yang meluruskannya. Bukan ulama yang menghancurkan agama. Ini ulama yang meluruskan agama apabila sedang datang fitnah terhadap agama itu sendiri. Fa innal muallim, ketika seorang pengajar mengajar seorang anak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sampai anak itu bisa mengucapkannya, Allah tuliskan bagi anak itu bebas dari api neraka, dan bagi gurunya bebas dari api neraka, dan bagi kedua orang tuanya. Inilah keberkahan Al-Quranul Karim. Inilah kemuliaan Al-Quranul Karim. Pengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran. Tadi pendapat yang kedua, membaca Al-Quran bersama-sama itu agar kita terlibat juga turut mengajar dan belajar Al-Quran bersama-sama, walaupun bukan sebagai pengajar tapi bersama teman atau kerabat, tapi itu sudah menjadi pengajar atau mengajar karena kita menegur atau ditegur. Oleh sebab itu kita mendapatkan pahala itu tadi di dalam melewati Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga selalu bersiwak walaupun di bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak di bulan Ramadan. Kan tetapi ikhtilaf para ulama di sini tentang siwak di siang hari saat berpuasa. Ada yang mengatakan hanya sampai waktu asar, ada yang mengatakan hanya sampai waktu zuhur, ada yang mengatakan hanya sampai waktu duha, tapi ada yang mengatakan boleh sepanjang hari bersiwak walaupun sampai dekat waktu berbuka puasa. Silakan kita memilih mana yang kita inginkan. Bila ingin terus bersiwak, ada pendapat ulama yang jelas diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Rasul memakai siwak walaupun di siang hari bulan Ramadan. Dan siwak mempunyai keagungan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in." Kalau tidak takut memberatkan umatku, niscaya diperintahkan bersiwak saat setiap kali berwudu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan seseorang itu termuliakan wudunya 70 kali lipat, karena setiap ibadah yang diawali dengan siwak Allah kalikan 70 kali lipat. Sebagaimana sabda beliau, as-salat bis-siwak taqbul min 70 salat ila siwak. Salat yang sebelumnya memakai siwak lebih mulia dari 70 salat yang tanpa menggunakan siwak. Tadi kalau kita salat Isya menggunakan siwak, pahalanya 70 kali melakukan salat Isya. Demikian dahsyatnya hadirin hadirat, ambil setiap kali kau salat kalikan 70 kali lipat hanya dengan sebab siwak. Ada lagi satu hadis agung yang kita baca bersama-sama tadi, as-siwak mutahharatun lil fam wa mardatun lirrah. Siwak itu penyuci mulut kita. Kalau mensucikan mulut itu bisa dengan masak gigi juga.
bisa digantikan dengan alat pembersih lainnya, tapi ada satu keutamaan siwak yang tidak ada pada alat untuk membersihkan mulut yang lain, wa mardatul dirham, membawa keridhaan Allah. Ini hadirin, kalau seandainya kita memahami betapa agungnya keridhaan Allah, bukankah manusia itu ketika seluruh kenikmatan sudah diberikan kepada mereka, ketika mereka sudah di dalam surga, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, wahai hamba-Ku, maukah kalian memberi yang lebih dari ini? Hamba-hambanya menjawab, Rabbi, apalagi yang lebih dari ini, sudah surga yang abadi. Allah berfirman, Uhilla alaikum ridhai fala asqat alaikum ba'dahu abada. Sudah kuhalalkan bagi kalian ridhaku, dan aku tidak akan pernah murka pada kalian selama-lamanya. Menunjukkan anugerah ini lebih daripada surga, walaupun kita belum memahami makna kedalaman keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jelas hadis qudsi ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah jauh lebih berharga dari surga dan seluruh kenikmatannya. Ternyata keridhaan Allah tersimpan pada sebatang siwak. Berapa harga siwak? Kalau harganya itu 10 miliar misalnya, niscaya murah kalau dibanding keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Keridhaan yang Allah katakan lebih berharga dari seluruh kenikmatan surga yang abadi, tersimpan pada sebatang siwak. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana sang Nabi menjaga kemuliaan siwak. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam di sakaratul maut, diriwayatkan bahwa beliau menunjuk kepada siwak karena saat itu adik daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, seorang lelaki yang membawa siwak di kantongnya. Rasul yang sedang rebah menanti saat-saat sakaratul maut, di pangkuan istrinya Sayyidatuna Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melirik siwak. Sayyidatuna Aisyah berkata, "Turidu siwak ya Rasulullah? Kau mau siwak wahai Rasulullah?" Detik-detik terakhir nafasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan dengan isyarat mata. Beliau sudah tidak lagi bergerak karena menanti saat-saat nafas yang terakhir. Maka Aisyah mengambil siwak dari adiknya, dari saudaranya, membersihkannya dengan air dan menyiwakkannya ke bibir sang Nabi. Setelah memakai siwak, baru Rasul berkata, "Balir rafiqillah," dan nafasnya terhembus di tubuhku, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan wafatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu ini mardatul lirabb. Siwak ini membawa keridhaan Allah. Padahal beliaulah pemimpin orang-orang yang diridhai Allah. Tetapi bahkan di sakaratul maut masih ingin bersiwak, karena siwak menyimpan rahasia keridhaan ilahi. Demikianlah manusia yang paling memahami keridhaan Allah, yang paling memahami ketinggian derajat Allah, dan paling memahami apa yang dicintai oleh Allah. Pada akhir hayatnya masih ingin menggunakan siwak agar dia terjamin dalam keridhaan Allah, padahal sudah bisa dipastikan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin manusia di dunia dan akhirat. Demikian hadirin hadirat penjagaan sang Nabi terhadap siwak. Maka kita pun selayaknya orang-orang yang beridolakan Rasulullah SAW, jangan lepaskan siwak dari diri kita sampai kita mencapai sakaratul maut. Jadikan siwak itu selalu ada bersama kita, karena siwak itu mardatul dirham. Ketika jiwa orang-orang mukmin merasa takut dan risau akan kemurkaan Allah, cepat-cepat mereka bersiwak. Karena apa? Karena mereka tahu siwak membuka keridhaan Allah. Silakan dicoba. Bila kalian dalam gundah, dalam kesempitan jiwa, dalam permasalahan dan kepelikan dan sumpah yang demikian dahsyat, pakailah siwak dengan mengucapkan basmalah, niat untuk mengikuti sunnah sang Nabi, dan kau rasakan
kesejukan dan ketenangan yang muncul dari cahaya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di hari-hari bulan Ramadan yang dimuliakan Allah ini tersimpan sedemikian banyak kemuliaan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Lisra'il farhatan." Bagi orang yang berpuasa, ia memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah saat dia berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat agung maknanya, hadirin hadirat. Karena apa? Karena tidak sangat sedikit orang yang jumpa dengan Allah dengan keadaan gembira. Orang jumpa dengan Allah dalam keadaan takut dan risau. Di saat itu Allah berfirman, "Yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Akan kau lihat orang-orang dari kaum wanita yang menggendong anak-anaknya, melemparkan bayi-bayinya. Mereka yang ambil menggugurkan kandungannya dari takutnya pada hari pertanggungan jawab. Wa taran nasa sukara, kan kau lihat para lelaki bagaikan orang yang mabuk, padahal mereka bukan mabuk. Lari ke sana kemari menjerit-jerit bagaikan orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi siksa Allah yang mereka lihat yang demikian pedihnya. Di saat mereka orang-orang yang berdosa dipanggil oleh api neraka, di saat mereka dituntut oleh musuh-musuhnya, dituntut oleh anaknya, dituntut oleh ayah ibunya, dituntut oleh keluarganya, dituntut oleh temannya, pernah berbuat zalim padaku, pernah membicarakan aibku, pernah mencaciku, pernah menzalimiku, dan mereka dituntut oleh panca inderanya, oleh bibirnya, oleh matanya, oleh telinganya, oleh tubuhnya, oleh permukaan bumi, dan demikian hadirin hadirat. Rasul berkata, orang yang banyak puasa jumpa Allah dengan gembira. Demikian dahsyatnya keadaan yang dalam kesusahan. Mereka yang banyak puasa tidak repot-repot, mereka jumpa Allah dengan gembira. Allah berfirman, la yasma'una hasisaha. Mereka itu tidak mendengar suara api neraka. Jangankan melihat, mendengar pun tidak. Desisnya, hasisaha, mereka tidak mendengar desisnya api neraka. Padahal suara api neraka itu gemuruhnya terdengar 100 tahun perjalanan. Tetapi suaranya mereka tidak mendengar desisnya sekalipun. Mereka jumpa Allah dengan gembira. Siapa mereka? Orang yang banyak berpuasa. Bagaimana kita mendapatkannya? Di hadapanmu bulan Ramadan al-Mukarram. Disinilah kita akan mendapatkan jumpa dengan Allah dalam keadaan gembira, tersimpan kemuliaannya dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Dan puasa di bulan Ramadan jauh lebih agung dari puasa di hari lainnya. Bila seseorang berpuasa mulai Syawal sampai Sya'ban tidak batal sekalipun, belum bisa menyamai 1 hari berpuasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kemuliaan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, "Tasahharu fa inna bis-sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu tersimpan keberkahan. Hadirin hadirat, hadis ini seakan-akan kecil saja maknanya, tapi ketahuilah Rasul tidak berkatakan barakah di paham. Tidak. Beliau mengatakan tasahharu fa inna bis-sahuri barakah. Bukan di ta'amis sahur. Rasul berkata, sahurlah kalian, makan sahur kalau puasa, karena dalam sahur itu tersimpan keberkahan. Rasul bukan berkata pada makanan sahur, bukan. Keberkahan tersimpan pada sahur. Perbuatan kita
makan sahur walaupun hanya dengan segelas air misalnya, walaupun hanya dengan sebutir kurma misalnya, membuka keberkahan Allah. Bukan hanya pada makanan, tapi keberkahan di hari itu pada kehidupannya, pada rumah tangganya, pada siang dan malamnya, pada setiap nafasnya. Karena Rasul berkata, "Inna bis-sahur barakah." Di dalam perbuatan sahur itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makanannya saja. Pada segala-galanya ia akan mendapatkan keberkahan. Dari perbuatan kecil hanya makan sahur saja. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kembali kepada diri kita masing-masing untuk bertanya kepada jiwa kita, sampai kemana cinta kita kepada puasa, sampai mana rindu kita pada bulan Ramadan, sampai mana rindu kita kepada kedekatan kehadiran Allah. Hadirin hadirat, telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, diriwayatkan di dalam Mustadrak al-Sahihain, bahwa seorang hamba Allah beribadah selama 500 tahun. Ia tidak pernah bermaksiat sedikit pun, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah kenal siapapun. Mulai kecilnya, sebelum dia dewasa, ia sudah menyendiri, lepas dari orang tuanya, dan dia beribadah sendiri di atas sebuah gunung, dan terus dia beribadah kepada Allah 500 tahun. Tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bergaul dengan manusia manapun. Hari-harinya hanya untuk Allah semata. Dan dia berdoa kepada Allah agar dia diwafatkan dalam keadaan sujud, dan tetap dalam keadaan sujud tubuhnya tidak dihancurkan oleh Allah sampai hari kebangkitan. Dia dibangkitkan dalam keadaan sujud. Demikian diriwayatkan di dalam Mustadrak al-Sahihain dan dikabul oleh Allah kata Rasul. Lalu ketika hamba itu menghadap Allah kata Rasul, maka Allah berkata kepada hamba itu, "Abdi, adkhilil jannah bi rahmati." Hambaku, masuk surga dengan rahmatku. Hamba itu berkata, "Wahai Allah, masukkan aku ke surga dengan amalku." 500 tahun beribadah, tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Adakah sebutir saja sisa dari amal ibadahnya yang membuatnya masuk surga? Kenapa harus dengan rahmatnya Allah? Tidak tersisa sedikit pun dari amalnya agar bisa membuatnya masuk surga. Allah berkata, "Abdi, adkhil jannah bi rahmati." 2 kali disebut. Hambaku masuk surga dengan rahmatku. Hamba ini tanya lagi, "Rabbi, adkhilni jannah bi amali." Dengan ketiga kali dia berkata, "Wahai Allah, masukkan aku ke surga dengan amalku." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Abdi, adkhilni jannah bi rahmati." Adkhilil jannah bi rahmati. Masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba itu berkata, "Bi amali ya Rasul, ya Allah." Dengan amalku ya Allah. Allah berkata, "Wahai malaikat, timbang dia." Maka ditimbanglah amalnya 500 tahun, ditimbang dengan satu kenikmatan dari Allah, nikmat melihat, nikmat penglihatan. Ternyata ibadah 500 tahun tidak menyamai nikmat melihat. Allah berkata, "Idhab bihi ilan nar," bawa dia ke dalam api neraka. Belum ditimbang seluruh kenikmatan lainnya. Hamba itu menjerit, "Rabbi, adkhilni jannah bi rahmatik." Masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Maka Allah menegakkan hamba itu di hadapan Allah. Allah biarkan hamba itu berdiri lantas Allah bertanya, "Abdi, siapa yang memberimu penglihatan?" Hamba itu menjawab, "Anta Rabbi." Allah bertanya lagi, "Abdi, hambaku, siapa yang memberimu pendengaran?" Hamba itu menjawab, "Anta Rabbi." Engkau, wahai Allah. Allah bertanya lagi, "Abdi, hambaku, siapa yang memberimu lisan?" Hamba itu menjawab, "Anta Rabbi."
Allah bertanya lagi, Abdi, siapa yang memberimu kehidupan? Allah bertanya lagi, dia berjawab, Anta Rabbi. Allah bertanya lagi, engkau hidup dengan kemauanmu atau dengan rahmatku? Bal bi rahmatik Rabbi, dengan rahmatmu wahai Allah. Engkau melihat dengan kemauanmu atau dengan rahmatku? Hamba itu menjawab, dengan rahmatmu wahai Rabbi. Engkau mendengar karena engkau ingin mendengar atau engkau mendengar karena rahmatku? Maka hamba itu menjawab, dengan rahmatmu Rabbi. Engkau hidup dengan kemauanmu atau dengan rahmatku? Dengan rahmatmu Rabbi. Dan engkau wafat dalam husnul khatimah dengan rahmatku atau dengan keinginanmu? Hamba itu menjawab, dengan rahmatmu Rabbi. Ia terus dihujani pertanyaan sehingga hamba ini terus mengatakan, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi. Engkau wahai Allah, Engkau wahai Allah, Engkau wahai Allah. Allah menyebut seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya. Setelah itu Allah berkata, Abdil jannah bi rahmati wa ni'mal 'abdi. Masuklah kau ke dalam surgaku, sebaik-baik hamba adalah yang menghamba kepadaku. Demikian hadirin hadirat, pertanyaan ini pasti akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitar, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang membuat kau meninggalkan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakanmu dari ketiadaan? Hadirin hadirat, sadarilah siapa yang menciptakan penglihatan kita, siapa yang menciptakan lidah kita, siapa yang menciptakan pendengaran kita. Bukan diri kita, bukan kedua orang tua kita, karena kita tercipta dari sebutir sel, dan Allah yang menumbuhkannya menjadi tubuh yang sempurna, dan Allah yang memberi kita kehidupan, dan semoga Allah pula yang akan memberi kita husnul khatimah. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam nisfu Sya'ban ini kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, kami menitipkan diri kami, siang dan malam kami, agar selalu di dalam rahmat-Mu Rabbi. Kami titipkan setiap nafas kami di dalam rahmat-Mu ya Allah. Kami melihat dengan sebab rahmat-Mu, kami mendengar bukan dengan keinginan kami tapi dari rahmat-Mu. Kami bersujud dan mendapatkan iman bukan dari kemampuan kami tapi dari rahmat-Mu. Maka Rabbi, jadikan setiap nafas kami titipkan dalam rahmat-Mu ya Rahman. Jadikan siang dan malam kami selalu dalam rahmat-Mu ya Rahim. Jadikan setiap ucapan kami selalu dalam rahmat dan pengampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap nafas kami dan detak jantung kami dalam naungan pengampunan Rabbi. Jadikan wafat kami dalam husnul khatimah di dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, di malam nisfu Sya'ban, di saat sang Nabi mengangkatkan kepalanya ke langit, memandang kedekatan kehadirat-Mu Rabbi, kami memanggil nama-Mu ya Allah. Di saat kami dipanggil kehadirat-Mu, jadikan kami menghadap dalam keadaan gembira dengan kesempurnaan puasa Ramadan kami. Ya Allah, 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 ya Allah.
pada cobaan hingga malam nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Maka singkirkanlah seluruh cobaan dan penyakit, gantikan dengan rahmat dan afiat. Ya Rahman ya Rahim, di malam ini kau tentukan rezeki kami hingga tahun yang akan datang di malam nisfu Sya'ban. Maka Rabbi luaskanlah rezeki kami dari yang telah kau tentukan, lipat gandakanlah rezeki kami zahiran dan batinah, limpahkan kemudahan bagi kami zahiran dan batinah. Ya Allah ya Allah. Sebagaimana sabda sang Nabi, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar jiwanya yang dalam, Allah haramkan dia dari api neraka. Karena kalimat la ilaha illallah membuka seluruh sifat-sifat mulia dalam jiwa kita, membuka seluruh kemuliaan di dalam hati sanubari kita, dan menutup sifat-sifat tercela di dalam jiwa kita. Maka ucapkanlah dari dasar sanubari. Faqulu jami'an la bangkitkan seluruh kemuliaan dalam kehidupan kami yang masih tertutup demi